Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini, Allah di pihakku, siapakah lawanku? Diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Seorang anak kecil sedang bermain di taman, lalu beberapa anak yang lebih besar mulai menggoda dan mengintimidasinya. Anak kecil itu mulai ketakutan, tapi tiba-tiba ayahnya datang dan berdiri di sampingnya. Semua anak lain langsung pergi. Anak itu tidak mengatakan apapun, tapi ia tahu kalau ayahku di sini, aku tidak perlu takut. Seperti kisah anak kecil tersebut, dalam hidup ini kita tidak luput dari perlawanan, entah itu dari manusia, dari iblis, bahkan dari pergumulan dalam diri sendiri. Tetapi Rasul Paulus menegaskan sebuah kebenaran besar. Jika Allah ada di pihak kita, tidak ada satupun lawan yang bisa menang melawan kita. Paulus menunjukkan kasih Allah yang nyata. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Roma 8 ayat 32. Jika Allah sudah memberikan yang paling mahal, yaitu Yesus Kristus, mungkinkah Dia tidak memberikan semua yang kita butuhkan? Bahkan ketika tuduhan datang, entah dari iblis, orang lain, atau suara hati kita sendiri, kita tidak perlu takut karena Allah sendiri yang membenarkan kita. Dan Kristus yang telah mati dan bangkit sekarang menjadi pembela kita di hadapan Allah. Roma 8 ayat 33 dan 34. Kita tidak sendirian. Kita punya Allah sebagai pembela, penolong, dan penjamin kemenangan. Setiap keadaan kita sadar bahwa Allah Bapa kita berdiri di pihak kita. Ketakutan itu sirna. Kita tidak perlu membela diri karena kita punya pembela yang tidak pernah kalah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau ada di pihak kami di saat tuduhan dan tantangan datang. Tolong kami untuk percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kasih dan pembelaanmu. Ajar kami untuk hidup dalam keyakinan akan kemenangan yang Engkau beri. Sertai kami sepanjang hari ini dan berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.